kembali lagi dengan aku Natasha di dalam channel Network TV. Oke, aku sudah membuat videoku yang sebelumnya tentang aku merubah diriku seperti Jukyong dalam serial webtoon True Beauty atau Secret Angel. I don't know what is the title. Tapi aku merasa dibuang sayang gitu loh. Makeup aku, hairdo aku, outfit aku. Jadi kali ini aku akan menemui kalian lagi dengan ceritaku mengenai perjalanan behel aku. Oke. Jadi awal mula aku memutuskan behel itu sekitar pertengahan bulan Desember kalau nggak salah, atau awal-awal Desember gitu. Jadi aku kebetulan secara tidak sengaja aku ke dokter gigi di kota aku. Dengan kasus awal sebenarnya aku sakit gigi bagian belakang, gigi bungsu aku yang paling belakang, yang bagian atas ini. Itu kendalanya, gigi aku ini kan berantakan kayak gitu. Gigi aku berantakan, lalu gigi paling belakang aku ini posisinya juga nggak pas kayak gitu, menghadap ke arah depan ya, pipi keluar kayak gitu. Jadi tiap aku ngunyah makanan itu pasti keselip kayak gitu, pasti keselip ke sela-sela gigi, apalagi yang paling belakang, karena kan proses pengunyahan itu kan makanan sudah tercampur aduk gitu kan. Nah, waktu aku gosok gigi aku merasa sudah bersih karena memang itu yang bisa aku jangkau kayak gitu. Tapi ternyata gigi bagian belakang aku ini berlubang karena makanan yang terselip itu sudah menumpuk kan, sudah nggak bisa dibersihin secara manual kayak gitu. Jadi kok gigi aku sakit kayak gitu, kok gigi aku kerasa nyeri. Jadilah aku pergi ke dokter gigi untuk pertama kalinya, dan saat itu aku bener-bener deg-degan banget. Ke dokter gigi gimana nih kalau disuntik, aku paling takut kalau disuntik. Tapi aku tetap memberanikan diri aku dengan informasi dari papaku, nggak apa-apa kamu periksa gigi aja, itu kan demi kesehatan kamu, daripada kamu nggak nyaman gitu kan dengan sakit gigi. Jadi aku berani ke dokter gigi itu. Lalu aku mengantri kan, ditemenin papa aku nih posisinya, karena aku sama sekali baru pertama kali ke dokter gigi dan aku takut banget ke dokter gigi. Lalu aku masuklah ke ruangan itu. Setelah giliran aku masuk bertemu ke dokter giginya. Dokter giginya langsung ya kita kenalan, gimana kondisinya, gimana kendalanya, apa aja rasa sakit yang dirasakan kayak gitu. Ya aku ceritain semua, aku mengalami bla 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 kayak gitu. Lalu diperiksa lah gigi aku, berlubang memang, kondisinya sudah berlubang. Dibersihkan, ternyata parah banget berlubangnya, bagian belakang banget gini, gigi bungsu. Lalu akhirnya sama dokter itu gigi aku dibersihkan, disemprot kayak gitu, kayak diberi sebuah cairan. Akhirnya juga diberi kapas, tapi kapasnya itu ada obatnya, aku nggak tahu, seperti kayak cengkeh gitu rasanya, cengkeh odol gitu, nggak ngerti. Dimasukin, sakit banget awalnya, sakit banget. Lalu diberilah kayak pengobatan khusus kayak gitu. Nah, setelah itu aku sudah dipersilakan untuk selesai pemeriksaan dan pengobatan. Nah, mungkin karena aku mulai nyaman ya dengan dokter tersebut dan kondisi lingkungannya, jadi aku mulai tanya-tanya ke dokternya, dok, di sini bisa behel kak kayak gitu. Aku tiba-tiba terpikirkan aja, karena aku memang jujur untuk behel sendiri sudah bertahun-tahun yang lalu aku ingin behel kayak gitu, tapi mungkin karena aku merasa baru siapnya saat ini, jadi aku mulai berani menanyakan kayak gitu. Dan dokternya pun menjawab, oh bisa behel, bisa banget di sini kayak gitu, karena selama ini juga saya selaku dokternya itu ya, selama ini juga saya itu melakukan perawatan behel juga ke pasien-pasien kayak gitu. Jadi aku langsung tanya banyak nih ke dokternya, cari menggali informasi. Terus di akhir cerita aku merasa semakin yakin kayak gitu, tapi pesan dokter ke aku gini, Tasya, kalau untuk masalah behel ini boleh Tasya pikirkan dulu, maksudnya dalam jangka panjang, nanti kira-kira selama 2 tahun pasti akan perawatan kesini terus selama
2 tahun kayak gitu. Jadi perlu dipikirkan secara matang. Tapi menurut dokternya kondisi gigi aku ini parah, termasuk parah banget, karena kalau tidak segera dibehel itu akan membuat gigi aku yang nggak rata itu berpotensi untuk goyang dan akhirnya copot kayak gitu. Takutnya nanti mengganggu kayak gitu, apalagi posisinya yang berantakan itu ada di depan ini. Nah, depan, terus aku merasa, otomatis aku juga merasa oh iya ya, karena itu kan sebenarnya behel kan impian aku dari lama, terus apalagi dapat masukan dari dokter kayak gitu. Jadi aku sangat berpikir keras dan semakin yakin kalau aku ingin melakukan behel. Dan selanjutnya dokter tersebut menyarankan untuk, sambil aku berpikir ulang, aku disarankan untuk ronsen gigi aku kayak gitu. Jadi aku langsung pergi ke ronsen gigi keesokan harinya atau berapa hari selanjutnya gitu. Jadi dokternya memberi aku surat rujukan untuk ronsen gigi kayak gitu, panoramik. Dan setelah aku mendapatkan surat rekomendasi itu, aku langsung ke labnya. Aku langsung ke labnya untuk ronsen gigi aku. Untuk proses ronsennya sendiri jujur cepet banget, mungkin karena peralatannya yang modern ya. Jadi aku cukup masuk ke ruangan, lalu dipasangkan sebuah kayak kamera kayak gitu, mini kamera yang aku gigit. Lalu sebelah kanan kiri aku depan itu ada semacam kayak mungkin kamera atau sinar X ya, aku nggak ngerti. Semacam sinar kayak gitu. Jadi aku dikelilingin sinar itu sambil aku menggigit kamera itu. Udah gitu aja berapa detik, terus aku keluar ruangan, tunggu berapa menit, udah jadi. Hasil ronsennya udah jadi. Dan mungkin harganya sekitar kalau nggak salah 225 ribuan. Dan itu menurutku sudah ada, kalau aku baca dari struknya itu sudah ada potongan harganya, karena mungkin ada rujukan dari dokter itu ya. Jadi ada potongan harga sekitar 60 ribu kalau nggak salah, 60 sampai 70 ribu kayak gitu. Itu untuk ronsen gigi aja. Jadi kalian bisa menerka-nerka ya pengeluaran aku untuk ronsen gigi berapa. Oh ya, untuk ke dokternya sendiri, aku untuk periksa tadi itu sudah sebenarnya di luar perlakuan dalam perbehelannya, jadi aku nggak akan cantumkan. Tapi yang untuk ronsen gigi aku anggap itu sebagai langkah awal aku untuk memulai perbehelan aku. Jadi itu dulu, ronsen gigi 200 ribuan, aku lupa. Jadi seperti ini ronsen giginya, berantakan banget. Mungkin nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Jadi ini yang kameranya tengah ini, kameranya yang tengah ini. Lalu gigi aku yang bawah. Oke, gigi aku yang atas. Kalau yang ini gigi aku yang berlubang bagian bawah, tapi sarafnya udah mati sih, jadi nggak kerasa sakit. Tapi yang ini yang aku maksud, yang gigi berlubang itu, yang sebelah sini, yang sakit banget nih. Terus yang dimaksud dokter gigi aku yang berantakan banget itu, dan aku juga merasa yang ini, yang bagian ini. Kalian tahu gimana posisinya? Aku ilustrasiin ya. Jadi ini semacam gigi kan, ini kan gigi depan aku. Gigi depan aku nih 4. Oke. Ini yang ini. Ya. Lalu yang ini. Itu posisinya itu maju banget. Nah, seperti ini. Persis banget. Seperti ini. Dan ini, dan gigi yang ini dan ini itu seperti kayak menghalangi ini untuk rata kayak gitu dari hidung. Jadi ini posisinya maju. Jadi kalian bisa bayangin kan posisi gigiku yang ini itu majunya kayak gini. Mungkin ada sekitar 5 mili ya, 5 mili dari yang lain. Jadi kayak gini.
ini kelihatan lubangan, ini bukan lubang. Ini tuh posisi majunya gigi aku, jadi jauh banget. Dan aku jujur nggak nyaman sih rasanya, karena memang satu, mengganggu penampilan aku, dua, mengganggu proses makan aku, tiga, ternyata mengganggu gigi sekitarnya. Lihat nih ya, nih gigi aku yang tengah itu ternyata sudah lama kayak mengalami kropos karena gusi aku itu sering berdarah, karena posisi giginya kan nggak sesuai gitu kan ya. Jadi gusi aku tuh sering berdarah bagian tengah, lalu mungkin karena selip-selip gitu ya, jadi membuat giginya sebelahnya ini kayak hitam gitu. Dan aku nggak tahu cara ngatasinya, coba mungkin nanti dokterku punya solusi kayak gitu. Jadi aku langsung memutuskan untuk memberikan hasil scan gigi aku, scan sih namanya ya, aku lupa, hasil ronsen gigi aku kepada dokter gigi aku minggu depannya kan. Sebelumnya aku sudah janjian dulu sama dokternya, langsung aku berikan ronsennya, terus diperiksa nih sama dokternya. Kata dokternya, wah gigi kamu ini memang butuh ruang banget, takutnya kalau lihat dari kondisi ini takutnya semakin goyang nanti. Memang saat aku periksa ke dokter posisinya masih kuat giginya, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan bertambahnya usia, ruang di gigi aku akan semakin mengecil, menyempit kayak gitu. Jadi bahaya banget kalau nggak segera di behel kayak gitu. Dan sebelum beberapa hari aku periksa dan menyerahkan hasil ronsenku, aku sudah membicarakannya semuanya kepada keluarga aku tentang rencana aku mau behel dan gimana perawatannya, gimana biayanya. Aku sudah membicarakan semuanya dan aku merasa yakin aku bisa melaluinya. Jadi oke, kita sekeluarga sepakat kalau aku mau di behel segera kayak gitu. Jadi aku langsung sampaikan ke dokternya, oke dok, aku mau behel kayak gitu. Lalu setelah percakapan yang lebih dalam, gimana behelnya, gimana prosedurnya, aku semakin yakin. Dan untuk biayanya sendiri, ini aku nggak tahu kalau di lain tempat, tapi kalau di tempatku dokternya menawarkan 2 paket pilihan. Yang pertama adalah paket 6 juta. Jadi kalau paket 6 juta ini sendiri itu adalah paket pemasangan behel atas dan behel rahang bawah. Sudah, that's it. Tapi kalau pemeriksaan ke dokternya kayak rutinitas kontrol kayak gitu, beda biayanya, bayar sendiri. Untuk ganti karet pun kalau nggak salah juga beda sendiri harganya kayak gitu. Seperti itu sudah ketentuannya sih. Dan biasanya kalau behel sendiri, apalagi kondisi gigi aku itu kan berantakan dan besar ya, jadi perlu ada tindakan pencabutan gigi. Dan untuk yang biaya paket 6 juta itu sendiri, itu adalah biaya yang selain pencabutan gigi. Jadi kalian bisa bayangkan, cabut gigi satu berapa, kalikan saja yang dicabut berapa, itu nanti masih ada tambahan 6 juta, tambahan plus biaya yang lainnya kayak gitu. Untuk pilihan kedua, dokternya menawarkan paket 10 juta nih, paket 10 juta, dan itu sudah termasuk pemasangan behel rahang atas dan behel rahang bawah kayak gitu. Dokternya juga menjelaskan bahwa pemakaian behel ini kepada aku ya, nggak tahu kalau orang lain, tapi mungkin secara umum pemakaian behel ini bagusnya itu 2 tahun pemakaian, dan itu harus rutin pemeriksaan, rutin kontrol, rutin ganti karet ya, intinya rutin harus ke dokter kayak gitu selama minimal 2 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali ke dokter kayak gitu. Dan aku memikirkan, oke, memang aku harus rajin kayak gitu. Dan dokternya menawarkan ada pilihan yang paket 10 juta, itu adalah pelayanan dari dokternya berupa pemasangan behel rahang atas, pemasangan behel rahang bawah, termasuk biaya kontrol rutinan tiap 2 minggu sekali itu, plus ganti karetnya, plus biaya cabut gigi itu sudah termasuk. Mungkin apa lagi ya, scaling, kalau nggak salah ya, scaling juga termasuk biayanya. Jadi aku merasa oke, aku awalnya bingung antara paket 6 juta atau paket 10 juta, tapi aku langsung memutuskan oke,
sepertinya aku membutuhkan paket yang 10 juta itu, karena memang bayangin sendiri ya, selama 2 tahun kalian harus balik ke dokter bolak-balik ini secara rutin minimal 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oke, I can imagine. Oke, jadi aku langsung memutuskan yang 10 juta karena satu, memang di awal kita bayar lebih ya. Memang kita di awal memang berinvestasi lebih banyak daripada yang 6 juta, tapi untuk pelayanannya sendiri kita bisa lebih bebas kayak gitu. Maksudnya kita bisa konsultasi ke dokternya, gimana dok enaknya kayak gini, karena kita sudah menjaminkan menginvestasikan lah anggapannya ya 10 juta kita untuk 2 tahun perawatan kita kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan kan untuk perawatan yang lain kita bisa dapat solusi kayak gimana. Oke. Lalu untuk penggantian kawatnya sendiri memang itu adalah biaya selain yang 10 juta itu, karena mungkin aku nggak tahu kenapa, karena biayanya beda atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi intinya untuk kedua paket, untuk paket 6 juta dan 10 juta, penggantian kawat itu tidak termasuk kayak gitu. Nah, kapan penggantian kawat? Apa aku pernah ganti kawat? Aku belum pernah ganti kawat, karena kata dokternya ganti kawat itu nanti kalau sudah mulai rata, sudah pasti paten kayak gitu, sudah mulai kuat giginya, diameter kawatnya akan diperbesar lagi kayak gitu. Dan sekarang aku pakai kawat yang diameter masih terkecil sih katanya, ini yang biasa, yang awal-awal memang kecil kayak gini. Terus berapa kali ganti kawat? Kata dokternya sih sekitar ya kurang lebih 2-3 kali kayak gitu. Jadi mungkin nanti aku memakai 2 atau 3 ukuran kawat kayak gitu untuk mematenkan posisi gigi aku kayak gitu. Bukan mematenkan sih, untuk merapikan lagi kayak gitu, karena semakin besar diameter kawatnya akan semakin kuat lagi menarik giginya kayak gitu. Oh ya, terus lalu katanya tadi kan tiap 2 minggu sekali harus ganti karet gitu kan ya. Bener banget. Jadi aku nih kan pakai behel metal. Jadi kalau behel metal sendiri memang harus diberi karet untuk memperkuat dan menjaga tiap bracketnya ini tetap di kawatnya kayak gitu, kayak gini. Nih, aku masih pakai karetnya itu yang Power O, jadi bentuknya itu kayak bulat-bulat gini, karet-karet kecil bulat-bulat gitu. Dan tiap 2 minggu itu, tiap aku ganti karet, aku bisa request warna yang aku suka gitu. Jadi aku bisa gonta-ganti warna tiap 2 minggu sekali kayak gitu. Dan kebetulan ini aku pakai warna biru, nggak jelas ya, mungkin nggak jelas, tapi ini aku pakai warna biru. Dan ya itu sih tiap 2 minggu sampai selama 3 bulan ini. Jadi bagi kalian yang mau pakai behel juga, ayo, nggak apa-apa. Kalau kalian masih ragu, ya kalian cari informasi dulu, nggak apa-apa, tanya-tanya ke dokter atau yang lebih mengerti, atau teman kalian yang pakai behel. Silahkan kalian yang rindu ingin memakai behel, yang sudah memimpikan sejak lama memakai behel seperti aku, oke, nggak apa-apa, semangat kayak gitu. Lalu gimana nih selanjutnya keadaan gigi aku saat ini gitu ya. Keadaan gigi aku saat ini, puji Tuhan banget, sudah banyak perubahan yang aku rasain gitu. Memang masih banyak proses yang harus kulakuin ke depannya, aku percaya itu. Tapi untuk selama 3 bulan ini aku merasa perubahannya banyak banget, dan semakin membuat aku merasa lebih percaya diri lagi kayak gitu. Memang sebelumnya sebelum aku pakai behel, aku jujur aku merasa kurang percaya diri kayak gitu, apalagi tampil di depan kamera seperti ini, aku kurang percaya diri lagi. Dan sebelumnya memang aku suka sebenarnya aku orangnya suka tampil di depan, maksudnya gak malu gitu kan ya di depan, tapi ada terselip sedikit rasa kurang percaya diri sebelum aku pakai behel ya, karena mungkin kendala di gigi aku gitu. Dan setelah aku pakai behel ini, aku lebih percaya diri, aku lebih bisa berekspresi, aku lebih bisa kreatif kayak gitu. Mungkin karena pola pikir aku terbatasi dengan gigi aku ya itu mungkin kesalahanku, problem aku. Tapi setiap problem pasti ada solusinya, jadi ya mungkin ini solusi yang bisa aku tempuh kayak gitu. Dan ini sebenarnya
suatu hal yang aku impikan sejak aku mungkin sekolah menengah pertama mungkin ya, atau aku SD. Aku sudah pengen banget pakai behel kayak gitu. Dan aku bermimpi suatu saat nanti kalau aku sudah punya penghasilan sendiri, aku pasti pakai behel, karena aku nggak mau pakai behel dengan biaya orang tuaku, karena ujungnya nanti merepotkan orang tuaku kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu impian aku. Dan puji Tuhan aku bisa mencapainya tahun ini, dan untuk kedepannya aku berharap bisa berproses lagi dengan Tuhan, kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menemukan jalan yang terbaik dalam hidup aku. Untuk kalian juga yang memimpikan apapun yang kalian impikan, memang terasa berat sih, mungkin bagi beberapa orang, bagi aku sebelumnya juga, mungkin nggak sih aku behel kayak gitu, bisa nggak sih aku behel kayak gitu. Ya memang awalnya ragu, memang bener ragu, tapi setelah kita jalanin, setelah kita niatin, jalan itu pasti ada selama kita masih tetap bertahan kayak gitu. Jujur aku untuk behel selama 3 bulan ini, aku juga berusaha bertahan. Satu, tentunya bertahan mengatur keuangan aku gitu, karena memang ya 10 juta kayak gitu. Dan aku nggak bermaksud sombong atau gimana, jujur, karena selama ini untung puji Tuhannya, dokter tersebut langsung menawarkan ke aku, Tasya nggak apa-apa kok untuk cicil kayak gitu. Oh puji Tuhan sekali, aku diberi kesempatan mendapatkan perawatan yang begitu baiknya, dengan aku bisa mencicil gitu. Wah puji Tuhan. Jadi aku menganggap wah ini jalannya Tuhan, maksudnya aku bisa melakukan apa yang kuimpikan sekarang kayak gitu. Jadi ya bagi siapapun kalian yang ingin mewujudkan impian kalian, pasti ada jalan kayak gitu. Mungkin ada beberapa impianku juga yang masih belum tercapai dan terasa berat, ya gimana lagi ya harus tetap dijalanin. Ya kalau kita berhenti aja nggak ada jalan keluar kayak gitu. Jadi yuk kita sama-sama berjuang, yuk kita sama-sama melangkah tanpa lelah itu pasti ada, ragu itu pasti ada, tapi ya tugas kita cuma melangkah, berjalan kayak gitu. Istirahat boleh, tapi bukan berlarut-larut. Demikian juga dengan proses cabut gigi aku. Kan aku bilang sebelumnya ya, aku takut suntik gitu ya, aku takut gigi aku dicabut gitu. Dan akhirnya voila, hasilnya aku sudah cabut 2 gigi loh. Puji Tuhan aku bisa melaluinya ya. Pertama, aku cabut gigiku yang sebelah kanan ini. Tada. Ini aku pencabutannya di bulan Desember, akhir Desember di sini. Dan selama berminggu-minggu aku ganti karet, tetap dicek sama dokternya gimana kondisi gusinya, sudah baik atau belum, kayak gitu dicek terus sama dokternya. Lalu sampailah pada pencabutan gigi aku yang kedua, yang ini masih baru banget, berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu aku cabut gigi yang ini, seminggu yang lalu. Dan jujur untuk pencabutan gigi aku yang gigi aku yang kedua ini, aku masih takut kayak gitu. Aku masih takut, aku masih gentar kayak gitu. Gimana ya rasanya, aduh. Jujur aku sampai sekarang pun aku masih takut suntik tahu. Tapi gimana lagi ya, mau gak mau harus dilaluin, bener gak? Nah, di awal pencabutan gigi aku mau cerita, kan disuntik nih. Bagi kalian yang belum pernah dicabut gigi, aku mau share ke kalian kalau proses cabut gigi itu sendiri harus melalui proses penyuntikan 2 kali kayak gitu. Satu yang disuntik sebelah luar ini, terus gitu, satu yang bagian dalam gusi. Maksudnya kan ini gigi kan, satu yang bagian luar disuntik, bagian dalam disuntik juga. Jadi 2 sisi kayak gini, tak gitu, 2. Itu yang sakit. Jadi kalian bayangin nggak, pernah nggak makan ikan yang ada durinya, terus durinya tuh nyangkut di gusi kalian kayak gitu. Dan itu sampai dalam banget. Mungkin bagi kalian yang nggak takut suntik, oke lah, fine kayak gitu. Bagi aku yang takut suntik kayak gini, ngeri.
ngeri. Tapi lama-lama dokternya dengan sabar itu memberi obat biusnya itu ya, anestasinya itu pelan-pelan kayak gitu, pelan-pelan banget, sambil ditanyain sakit. Dan pengalaman aku di dalam ruangan teriak-teriak kayak anak kecil. Jujur aku teriak-teriak kayak anak kecil banget, kayak orang yang norak kayak gitu, ya ampun. Tapi gimana, aku takut banget. Dan saat aku teriak-teriak disuntik itu aku bener-bener di luar kontrol aku. Jadi aku terus gak malu sama sekali aku teriak-teriak di dalam ruangan. Dan dokternya pun mungkin yang malu ya, sampai asistennya tuh bilang, aduh ini kedengeran dah ya sampai luar teriak-teriak. Tapi setelah disuntik sudah digini-giniin sama dokternya, kerasa apa enggak gitu. Aku bilang enggak, udah enggak kerasa. Jadi mulai dicabut kayak gitu. Cabutnya pun enggak langsung gini ya, enggak, pelan-pelan kayak gitu, tek diungkit kayak gini terus akhirnya copot kayak gitu. Itu sih pengalaman pertama aku cabut gigi, dan itu membuat aku deg-degan banget kayak gitu. Oke, di dalam ruangan aku teriak-teriak, aku nggak malu sama sekali karena ya you know lah ya, aku seorang pasien yang memang takut suntik. Sudah proses pencabutan selesai, proses perawatan selesai, lalu aku keluar ruangan dan darah. Semua orang langsung lihat ke aku, pikirnya ya, ini kenapa orang teriak-teriak ini kayak disiksa. Jujur saat itu untuk pertama kalinya aku malu banget keluar dari ruangan, aku malu banget. Lucunya aku di dalam ruangan aku sama sekali nggak malu teriak-teriak, nangis enggak, aku nggak malu. Tapi aku malunya setelah aku keluar ruangan, aku malu banget, ya ampun. Taruh di mana? Untung aku pakai masker, tapi tetap malu ya. Masker itu lebih kecil daripada penampilan badan aku gitu loh, malu banget. Itu pengalaman pertama. Lalu untuk pencabutan gigi aku yang kedua ini, aku berusaha banget gak teriak. Aku takut kejadian itu terulang kayak gitu, jadi aku berusaha gak teriak. Jadi aku cuma gini aku cuma kayak gitu. Ya gimana lagi ya, takut kayak gitu, takut. Dan tetap terasa sakit, kayak gimana tetap terasa sakit suntik gitu. Aku nggak bisa bayangin kalau seandainya gigi bawahku ada yang dicabut lagi, aku nggak bisa bayangin. Tapi gimana lagi, aku harus lewatin. Doakan aku ya teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini kondisi gigi aku seperti ini. Jadi ini yang aku ceritain tadi, yang ngaju ya, ini sudah mulai rata ya Tuhan, puji Tuhan. Ini rata banget ya dibandingin yang pertama. Aku sayangnya nggak ada foto pertama nih. Mungkin nanti aku selipin fotonya di video ini ya, yang pertama. Nah, yang sekarang ini rata banget, rata. Ini pun awalnya ini kan ke tengah ya, jadi menghalangi gigi aku. Sekarang mulai minggir, meskipun masih belum ya, masih jarak ke dalam, tapi sudah mulai ke sini loh, ke minggir kayak gini, ke belakang kayak gitu loh. Jadi puji Tuhan banget bisa berubah gitu gigi aku kayak gitu. Aku dulu mingkem aja gini masih kelihatan giginya, terus sekarang ya puji Tuhan kayak gitu. Ya Tuhan, terima kasih. Ya aku yakin juga proses aku ke depan masih panjang untuk perbehalannya, karena untuk menutup ini bekas cabutan ini, itu aku tanya ke dokter sekitar 1 tahun untuk bisa menutup sempurna dan bisa masuk rata kayak gitu. Jadi aku harus bersabar, dokternya juga pasti sangat lebih bersabar untuk menangani. Dan informasi juga selanjutnya minggu depan hari Sabtu aku akan pasang behel yang bawah. Nah, kondisi aku, gigi aku yang bawah belum pakai behel ya, karena yang urgent dulu, yang atas pakai dulu kayak gitu, kayak gini ya. Nih minggu depan pakai yang bawah. Ya aku yakin sih rasanya pasti sakit seperti awal lagi. Jadi rasa pertama pakai behel itu setelah pakai nih ya, posisinya aku pakai behel ini malam hari kan. Sebelum aku kerja pakai behel, sudah oke, aku nggak makan apa-apa karena aku sebelum pakai behel aku siapin dulu, aku harus makan gosok gigi gitu kan ya. Oke, lalu
lalu aku pasang behel, sudah, oke, nggak apa-apa. Seperti ya rasanya kayak itu sih, kayak ditekan aja kayak gitu, nggak ada rasa sakit gigi gitu, nggak ada, cuma rasa ditekan kayak dipres kayak gitu. Oke, terus aku pulang ke rumah nih. Karena berhubung aku sudah nggak ada makanan lagi, maksudnya karena berhubung aku sudah nggak makan lagi, jadi aku langsung tidur. Besok paginya aku mau sarapan, ya Tuhan, sakit banget. Bukan sakit gigi ya, sekali lagi, bukan seperti sakit gigi, tapi sakitnya itu seperti giginya itu ditekan ke atas gitu, kayak goyang gitu. Bukan goyang sih sebenarnya, tapi aku nggak bisa definisiin ya, kayak giginya pegas gitu loh, tahu nggak sih? Seandainya kalau digigit gini, itu rasanya nyut 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 gitu, kayak gitu. Jadi aku selama 1 minggu nggak bisa makan dengan enak. Jadi aku cuma bisa makan yang lembut-lembut aja, kayak pisang, bubur, kayak gitu. Mie itu pun aku makan di hari kelima. Bener-bener kalau di hari pertama, 2, 3, 4, 5 itu susah banget makan, jadi aku harus pelan-pelan. Bahkan teman kantorku bilang kayak nenek-nenek kayak gitu. Malu banget, tapi nggak apa-apa. Aku satu sisi aku merasa seneng karena aku bisa mencapai kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk kalian yang mau pakai behel, jadi sekali lagi bagi kalian yang mau pakai behel, barangkali informasi yang aku sampaikan ini dapat membantu kalian untuk menimbang-nimbang gimana ya, pakai behel nggak ya, kayak gitu. Dan menurut pengalaman aku sih, behel itu baik-baik aja kok, nggak apa-apa, nggak sesakit itu. Dan memang mungkin karena beberapa hal perubahan pada gigi kita yang buat kita mungkin sempat tidak nyaman, tapi hasil yang kita terima membuat kita lebih bangga lagi, lebih senang lagi. Jadi worth it sih dengan semua rasa sakit yang kita rasain kayak gitu. Jadi ya itu sih pengalaman aku. Terima kasih sudah menonton. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oh ya, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya untuk tahu updatean dari aku. Nah, sekian dan happy weekend all.